Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para calon tamu Allah yang berbahagia, jumpa lagi di episode yang lainnya dalam podcast Melek Umroh. Saat ini masih setia saya ditemani oleh seorang pejuang, pesyiar Baitullah yang sudah belasan tahun mendedikasikan diri, membaktikan diri untuk menjadi pembantu Allah, melayani para tamu Allah. Mak Len, apa kabar Mak Len? Baik, Alhamdulillah, lebih ceria hari ini ya Mak Len ya? Ceria banget. Lebih ceria karena Mak Len juga baru habis pulang baru pulang hajian kemarin. Kemudian juga insya Allah di bulan ini juga akan ada pemberangkatan dari Melek Umroh puluhan orang. Baik, para calon tamu Allah yang berbahagia yang insya Allah selalu dirahmati Allah Ta'ala. Perlu kami informasikan sekali lagi bahwasannya podcast Melek Umroh ini adalah sarana edukasi bagi para calon tamu Allah, juga menginformasikan insight-insight yang dilakukan oleh para pelaku umroh di bidangnya, di travel umroh, terutama wabil khusus Mak Len. Kemudian dan juga nanti beberapa episode-episode berikutnya akan melibatkan beberapa narasumber lainnya seperti Ustadz, Mutawif, dan lain-lain yang berhubungan dengan tema yang akan kita bahas. Baik. Kali ini kami akan membahas tentang menggali lebih dalam lagi daripada episode sebelumnya tentang persiapan keberangkatan dan panduan umroh secara umum. Kenapa kami tekankan di episode kali ini lagi? Karena kami ingin sekali para calon tamu Allah benar-benar memahami, meyakini, dan menjalankan semuanya dengan sepenuh hati, ikhlas, ridho karena Allah Ta'ala, bahwasanya sesungguhnya umroh itu adalah salah satu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Mak Len, dalam kondisi sehat berbahagia nih Mak Len nih, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sedikit banyak sempat saya baca ya, respon atau komen dari sosial media Melek Umroh. Umroh itu kan sebenarnya salah satu perjalanan yang disunahkan oleh Rasulullah, betul Mak ya? Tapi Rasulullah itu tidak menjelaskan secara detail, secara rinci, apalagi yang berhubungan dengan zaman sekarang. Karena zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mensiarkan agama Islam, melakukan ibadah umroh, berbeda dengan kondisi kita zaman modern saat ini. Mak, mendengar cerita Mak dari episode sebelumnya tentang bagaimana Mak bisa dapat bonus, bagaimana keajaiban Allah itu datang luar biasa, yang tadinya Mak khawatir tidak bisa berangkat dengan ibunda, tapi ternyata malah bisa dapat berangkat, bahkan sehat ya Mak ya ibunda, tanpa ada halangan apapun juga. Bisa nggak Mak ditekankan lagi kepada para calon tamu Allah, kekhawatiran itu perlu kita singkirkan, kita dekatkan, kita perbaiki hubungan dengan Allah sebelum kita berangkat. Dari pengalaman Mak sendiri itu bisa nggak Mak cerita lebih dalam lagi bagaimana sih sehingga Mak bisa menjalankan ibadah umroh dengan ibunda tercinta. Mungkin ini bisa jadi sebuah motivasi ya buat para calon tamu Allah, bisa memberangkatkan ibunda atau ayahanda, bahkan mungkin jika orang tuanya dua masih hidup bisa berangkat bersama-sama. Silakan Mak. Oke. Baik, saya sapa dulu ya calon-calon tamu Allah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita ngobrol ya, sharing maupun edukasi dan memberikan motivasi ya kepada calon-calon tamu Allah ya. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut ya, supaya ibadah saya itu benar-benar bukan ibadah overthinking, dalam tanda kutip itu hal-hal yang memang sangat kita khawatirkan. Tadi kembali lagi, karena niat awalnya saya itu pengen memberikan kebahagiaan kepada orang tua ya, dan menjalankan amanah daripada bapak saya ya kan, ya otomatis tadi saya itu membuat satu tulisan-tulisan yang mana tulisan-tulisan itu yang menjadi salah satu sampai sekarang ini sih bentuk motivasi.
menjadi bentuk motivasi. Nah, tulisan-tulisan itu apa sih? Mungkin orang nggak percaya kali ya, nggak percaya kalau misalnya orang-orang itu bahwa keajaiban itu sebenarnya ada, dan keajaiban itu adalah ketika kita itu tidak terlalu overthinking, ya kan? Nah, tidak terlalu overthinking. Jadi banyak sekali ya bonus-bonus yang Allah kasih, jamuan-jamuan kebaikan yang Allah kasih ya pada saat pulang dari ibadah umroh. Batu empedu ibu saya pun juga minus ya, nggak ada ya kan, ketika yang awalnya harus dioperasi ya. Yang awalnya harus dioperasi. Tadi apa yang diimpikan oleh ibu saya adalah satu impian, bisa sholat di Ijir Ismail ya kan, bisa mencium Ka'bah. Nah, itu semuanya terrealisasi ya kan, terrealisasi dengan baik. Bahkan ketika umroh kedua, saya mengikrarkan diri dan meniatkan untuk membadalkan bapak saya itu bagaikan dijaga oleh bapak saya sendiri. Tiba-tiba ada satu orang tua yang mukanya mirip banget seperti bapak saya itu di belakang. Dia cuma ngomong, ayo nak, jalan-jalan. Udah begitu aja. Memberikan semangat, ayo nak, jalan-jalan ya kan. Ibunya dipegang. Itu pas saya noleh, Masya Allah. Ini kok Masya Allah, aku bilang itu, ini kayak buka bapak ya. Nah, tapi ya tadi aku bilang itu ya, kalau kita tawakal pada saat kita pendaftar ya, kita tawakal, kita berpasrah ya, tidak banyak menuntut ya kan, menjadi tamu yang baik ya, bukan memikirkan bagaimana saya tidur enak di sana. Ya betul, bagaimana makan enak, bagaimana bisa jalan-jalan yang enak ya, bagaimana saya siti tur enak ya kan, saya dilayani dengan enak, saya tidak mikirkan itu. Mungkin orang dan saya sendiri sekarang yang sudah menjadi owner travel ya kan, itu pengennya memberikan pelayanan, tapi saya sendiri pas sampai sekarang ini, walaupun saya owner travel, saya berusaha untuk ngomong sama Allah, saya hanya butuh Allah jaga saya, pelayanan apapun saya insya Allah terima ya kan, mau pelayanan bagaimanapun insya Allah saya terima. Jadi saya berusaha untuk apa yang dari awal dulu pertama kali saya umroh dan sampai sekarang ini saya nggak mau berubah. Jadi ketawakalan saya itu memang saya mantapkan terus, sejatinya bahkan lebih meningkat ya, meningkat lagi, dan saya tularkan ke teman-teman ya kan, ke teman-teman kan, kepada agen-agen saya sendiri ya kan, baik kepada owner-owner travel. Maka dari itu untuk calon-calon tamu Allah, ketika memang sudah berikrar dan mendaftar ya, jangan pernah ya yang namanya itu kita overthinking kepada orang lain tuh, itu udah sebenarnya udah salah satu notis bahwa itulah yang nanti akan menjadi alasan buat Allah bagaimana Allah menjamu dengan overthinkingnya kita tadi. Nah, kebayang saya bayar bukan bintang 5 tapi saya dapat fasilitas bintang 5 ya, walaupun itu menjadi salah satu bentuk upgradean daripada travel, tapi atas kembali lagi qadarullah, kehendak Allah ya, juga yang menjadikan hal itu, betul. Maka itu dari itu, kenapa dalam satu manasik itu kita itu sesama jamaah itu kalau misalnya balik bisa saling berbareng, harus saling kenal satu sama lain ya kan, harus saling berkenalan, harus saling menyapa. Karena kenapa? Vibrasinya ya itu akan menjadi salah satu tolak ukur. Kita tidak pernah tahu di dalam satu grup doa siapa yang Allah diijabah, sehingga grup itu Allah jaga. Tapi dalam satu grup doa siapa juga yang Allah tidak diijabah tapi Allah murka, maka vibrasinya itu akan kena kepada seluruhnya. Maka dari itu kita tidak menutup kemungkinan ya suka terjadi downgrade, tiba-tiba nggak dapat fasilitas sesuai yang dijanjikan dan lain sebagainya. Walaupun itu secara teknis adalah komitmen dan salah satu komitmen dari travel, tapi kita kembali lagi. Maka dari itu calon-calon tamu Allah ya, saya sangat menyarankan jadilah kita tamu yang baik ya, jadilah kita tamu Allah yang baik. Bagaimana tamu Allah yang baik itu? Satu,
tidak overthinking, ya, tidak cerewet, ya, tidak ngeluh, ya, tidak ngeluh. Sementara dalam 1 tahun mungkin kita cuma 1 kali atau 2 kali kita beribadah ke Baitullah. Sementara kenikmatan yang sangat luar biasa Allah kasih itu udah sangat banyak sebenarnya. Kalau kita mau makan enak ya di rumah sendiri. Betul. Ya kan? Kalau kita mau tidur enak ya di rumah sendiri. Betul. Walaupun di hotel mewah, kalau kita jauh dari anak keluarga, betul, tetap juga tidak rasanya tetap nggak enak. Betul. Ya kan? Seperti itu. Jadi kembali lagi ya, ayo kita ke Baitullah itu dengan sebaik-baiknya kita menjadi tamunya Allah yang baik. Kita nggak cuma maaf kata ya, saya bukan menyindir atau menyinggung siapapun. Saya kembali kepada diri saya. Saya bisa berpakaian dan berpackaging yang baik ketika saya mau ke rumah atasan saya. Betul. Ya kan? Nah, saya maaf kata, saya mungkin sekarang ini saya pernah misalkan menjadi satu staf. Saya bagaimana saya ingin menjilat kepada kepada atasan saya, ya kan, otomatis apa yang saya lakukan? Betul. Saya berpakaian baik, betul, ya kan, saya bawa jamuan hadiah-hadiah yang baik. Maka dari itu implementasinya itu sekarang kita lakukanlah pada saat kita menjadi tamunya Allah, ya. Kalau kita mampu memberi hadiah kepada manusia, maka hadiah apa yang harus kita kasih kepada Allah? Itu tadi bekalnya apa? Iman, takwa, rajin sedekah, rajin berbuat baik, ya kan? Terus kita melakukan menjadi tamu Allah yang baik. Jadi kalau misalkan nih Bang Syam misalnya kalau mau ke rumah, maaf kata, ke rumah siapapun itu pasti membawa bingkisan, jeruk apa. Nah, bingkisan itu berupa apa yang harus kita bawa ke rumah Allah? Artinya Allah menyambut bingkisan itu dengan sebaik-baiknya jamuan nantinya. Nah, itulah yang selalu saya ingin kasih tahu ke calon-calon tamu Allah. Oke, jadi para calon tamu Allah, inilah salah satu keunikan, jika tidak boleh dikatakan kelebihan. Saya pribadi melihat hal unik ini ada di Melek Umroh karena ini salah satu dari manasik kolbu ya, Mak ya. Betul. Manasik kolbu ini ternyata memang saya sendiri pun sering khilaf pada saat beberapa kali diberikan kesempatan oleh Allah di Haramain. Tapi jika memang para calon tamu Allah sudah di-manage, sudah dimanasikkan hatinya, insya Allah apa yang telah dialami Mak Len, insya Allah juga bisa dialami oleh para calon tamu Allah juga semuanya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa kebersihan hati, keikhlasan hati adalah salah satu jalan menuju kelancaran jalannya ibadah kita di Tanah Suci. Karena luar biasa sekali Tanah Suci itu, tempatnya segala macam bentuk doa dikabul, tempatnya segala macam kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itulah Tanah Suci Haramain Makkah dan Madinah. Mak, melanjuti cerita Mak seperti itu, ini kalau saya boleh bertanya nih, ada nggak sih pengalaman Mak, para calon jamaah umroh, mungkin tidak hanya dari Melek Umroh ya, atau mungkin Mak punya pengalaman karena sebelum menjadi owner travel ini Mak juga bekerja untuk orang lain, untuk perusahaan lain. Ada nggak Mak menemukan salah satu calon jamaah itu komplain keras karena ketidakterimaannya dengan apa yang dijanjikan? Pernah nggak mengalami? Dan jika pernah mengalami itu, hal tersebut Mak gimana sih ngeladeninnya nih orang-orang kayak begini gitu, supaya mereka tujuannya adalah mereka tetap tenang, bisa beribadah, jangan buang-buang waktu hanya untuk membuang energi negatif sehingga lupa bahwa kita ke sana adalah beribadah, di mana tempat itu wallahu alam itu sangat mulia. Oke. Baik. Pertanyaan Bang Sam ini sebenarnya itu kembali lagi mengingat saya pun sendiri pribadi ya. Kalau misalnya ambil dari saya pribadi, saya pernah ya. Saya tidak munafik dan saya tidak pernah mau kasih tahu bahwa saya tidak pernah komplain. Saya pun pernah. Dulu sebelum saya jadi business owner, saya kan sudah jadi agent yang ingin memberikan layanan terbaik kepada jamaah-jamaah saya. Betul. Yang memang saya urusin ya kan gitu. Saya pun pernah melakukan komplain, tapi komplain yang saya lakukan itu adalah komplain yang memang saya masih ada tata cara komplainnya, ya kan? Nah, saya selalu pahami pada diri saya,
Saya ini kan kalau orang lihat tuh seorang Malen ini adalah seorang yang terlalu tegas ya. Nah ya, kadang-kadang ada yang bilang label saya tuh galak banget ya kan. Nah, tapi kalau saya komplain itu pakai caranya. Saya tidak akan komplain kalau memang itu tidak fatal banget ya. Selama masih bisa ditolerir ya. Kalau masih bisa ditolerir, saya lebih baik diem dulu. Saya lebih baik diem dulu ya kan, mengikuti apa yang menjadi SOP daripada travel yang saya ikuti. Tapi kalau misalnya itu sudah di luar batas, pasti saya komplain itu langsung kepada orang, tapi tidak di salah satu forum gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya mereka masih menanggapi dengan baik ya kan. Dan saya kan juga bukan tipe komplain tapi tidak memberikan saran dan kritik atau memberikan satu solusi. Karena bagi saya gini, kalau kita komplain tapi kita tidak memberikan solusi, bukan memberikan solusi, mengarahkan atau mengajukan satu saran kepada orang yang kita komplain, mereka juga akan bingung. Iya, mereka juga akan stuck. Iya, karena kenapa? Mereka tidak akan paham apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Walaupun sebenarnya di klausal atau di perjanjian akad verbal ya, akad verbal maupun akad tertulis itu ada. Nah, inilah bentuk salah satu yang paling baik adalah kita itu harus mempunyai satu komunikasi ya yang baik sebenarnya. Komunikasi yang baik kepada jamaah ya kan. Maka dari itu di awalan sejak terjadi komplain maupun dulu saya juga pernah komplain dan sekarang juga ada jamaah yang komplain juga ke kami. Saya di awal itu selalu notice ya, maaf kata, satu contoh nih, misalnya di hotel nih, kita tahu ya hotel di Mekah Madinah itu luar biasa, setiap harinya itu pergantian daripada jamaah yang mau itu ya kan. Kita tahu juga di sana itu office boy atau bill boy-nya itu tidak sebanyak seperti di Indonesia ya kan, keterbatasan human lah ya, sumber daya manusia SDM-nya terbatas ya kan. Artinya pasti ada hal-hal yang memang tidak bisa sempurna. Artinya gini, dalam satu kamar misalnya handuk yang harusnya ada 4 di kamar kuat cuma ada 3 ya kan. Misal tuh ada hal-hal yang misalkan kamarnya yang kuncinya itu cuma 1. Pokoknya hal-hal yang secara umum itu suka terjadi. Maka dari itu kenapa manasik itu kita cuma tidak hanya manasik fikih, hal itu tuh suka saya komunikasikan ya kan. Saya kasih tahu tata cara untuk komplain handuk misalnya. Ya, misalnya Bapak Ibu kalau misalnya nanti Bapak Ibu masuk ke kamar ya kan, tiba-tiba handuknya cuma ada 2 ya kan. Tata cara komplainnya saya kasih rule-nya ya. Misal nih, ketik kamar 502. Ya kan? Handuk hanya ada 2. Ya kan? Notis ibu siapa atau bapak siapa. Langsung di-mention ke petugas. Entah di situ tour leadernya yang kita ituin atau tour guide-nya. Nah, begitu juga dengan hal makanan. Kita pahami juga. Jadi hal-hal makanan itu juga suka menjadi salah satu bentuk komplainan daripada jamaah. Kita kan paham ya, di sana kan jam-jam makan itu kan sudah ada, pagi, siang, malam itu sudah ada jam makannya. Akan tetapi kadang budaya kita ya bukan budaya disiplin. Walaupun sebenarnya tidak semuanya. Setuju, betul. Mayoritas ya, mayoritas. Ya, jadi mayoritas bukan budaya disiplin. Mereka justru melambat-lambatkan, ya kan? Nah, inilah yang terjadi Bang Sam. Jadi jamaah ya kan sudah disuruh makan jam segini nggak datang. Akhirnya yang namanya makanan di sana kan prasmanan. Betul. Nah, terus penjaga makanannya itu tidak selalu standby. Betul. Apakah kita akan nulis di dalam satu rule-nya 1 orang ngambil 1 lauk, ya kan? 1 orang misalkan ngambil 1 sendok centong nasi, nggak mungkin kan kita nulis sebegitu detailnya kan? Kesannya seperti apa? Akhirnya banyak sekali yang kemarin itu salah satu komplain itu jamaah itu tinggal dapat makan lauknya separuh atau apa. Nah, hal-hal ini juga
suka saya notice ke jamaah jika nanti pada saat makan, maaf kata, prasmanan itu sudah kita pesan misalkan untuk 45 packs, bahkan kita pesankan misalnya untuk 50 pack gitu kan, untuk dilebihkan ya kan, tapi tetap aja kurang. Jangan ngamuk dulu atau jangan komplain yang bisa mengurangi nilai pahala selama ibadah. kalian berada di tanah suci. Betul. Nah, ada rule-nya. Saya kasih tahu lagi rule-nya, notice. Bapak ini masih lapar atau masih kurang makan. Pak, saya tidak mendapatkan makan pagi. Nanti saya akan mention tuh TL atau untuk membelikan makanan lagi. Jadi intinya Bang Sam, segala bentuk komplain itu sebenarnya ada solusinya. Asal tidak mengeluarkan nada marah. Oke. Ya, tapi memberikan jamaah itu harus manut rule-nya yang sudah dikomunikasikan oleh pihak travel. Ini kan cuma masalah simpel ya, bukan masalah besar, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya menjadi satu masukan kepada kami bahwa menyikapi jamaah-jamaah yang seperti ini, yang seperti itu, karena kita mau tidak mau ya, walaupun kita memang sudah memesan catering itu lebih, tiba-tiba kurang, walaupun wah saya masa bodoh, tapi kalau saya tidak bisa semasa bodoh, apalagi urusan perut. Karena kenapa? Kalau mereka lapar, mereka nanti tidak punya energi buat beribadah. Jadi kalau saya bilang sama guide maupun sama tour leader, mereka butuh makan, kasih makan. Logistik itu harus ketika perut mereka kenyang, mereka bisa beristirahat dan mereka bisa beribadah. Lebih mudah. Tapi kalau mereka itu lapar, secara kedokteran aja, ya kan, saraf-saraf atau hormon-hormon yang bisa memicu nada sepaneng dan marah itu akan keluar. Betul. Maka dari itu, saya pun dulu pernah dipesankan sama bapak saya, ketika kamu kepada anak-anakmu, pikirkan perutnya. Jadi kalau kamu mau menasehati anakmu, kasih kenyangin dulu. Oke, jadi para calon tamu Allah, tadi saya sempat tertarik dengan cerita Mak Len ini. Ada satu poin yang sangat penting buat saya pribadi, mungkin saya juga bisa menjelaskan ke para calon tamu Allah bahwa komunikasi itu ya Maya yang paling penting. Betul. Jadi bentuk komunikasinya itulah yang bisa kita bisa kita kedepankan, karena segala permasalahan itu insya Allah bisa selesai jika komunikasi dua arahnya berjalan dengan baik dan dengan lancar. Ya, bicara tentang komunikasi, boleh ya para calon tamu Allah, saya kasih sedikit bocoran tentang Mak Len bahwa insya Allah dalam beberapa waktu ke depan Mak Len juga akan mengajarkan beberapa kelas secara private insya Allah yang akan dilakukan di Jakarta, semuanya berhubungan dengan tema utamanya yakni komunikasi, seperti bagaimana caranya menjadi tour leader atau menjadi tour guide, kemudian bagaimana caranya menjadi agent, propose atau approaching calon-calon prospek, sampai dengan pengajaran bagaimana teknik closing untuk bisa mendapatkan para calon-calon tamu Allah yang akan berangkat melalui agent travel. Bukan begitu Mak ya? Betul. Insya Allah jadi nanti kami akan informasikan di lain waktu bahwasannya Melek Umroh didukung penuh oleh Inspirator Pesyiar Baitullah akan menugaskan seorang Mak Len yang kenyang dengan pengalaman untuk membuka kelas secara private, dan insya Allah juga akan ada turunannya seperti online nanti yang sedang dikerjakan oleh tim multimedianya Mak Len. Baik. Kembali ke cerita Mak Len para tamu Allah. Ma, di episode sebelumnya itu Ma udah ngejelasin ya bagaimana cerita tentang pengurusan paspor, tentang fungsinya vaksin meningitis atau polio dan lain-lain lah ya, dokumen-dokumen. Tapi ada satu pertanyaan Ma yang mungkin bisa mewakili para calon tamu Allah nih. Ini kalau travel yang green flag yang bener, amanah, dipercaya, bagaimana sih Ma sistem pembayarannya Ma? Gitu loh, yang biasa dilakukan oleh Mak Len sebagai trusted company, travel company yang terpercaya, yang sudah menerbangkan alhamdulillah ratusan, bahkan mungkin kalau dihitung secara detail ribuan ya. Mungkin bisa diceritakan Mak bagaimana sih normalnya biaya pembayaran, apakah harus langsung ditransfer ke rekening perusahaan atau nama pribadi? Karena ini lumayan
isu ini lumayan tegang nih Mak, karena masa lo gak percaya sih, kenapa gak transfer sama gue, kan lu udah kenal baik sama gue. Hal seperti itu Mak, mungkin Mak bisa jelaskan ke para calon tamu Allah sehingga para calon tamu Allah ini tidak merasa dibohongi, tidak merasa tertipu, dan bisa mewujudkan impiannya untuk beribadah di rumah Allah, di Baitullah. Oke, baik. Dalam pengurusan atau pendaftaran calon tamu Allah ya yang berurusan dengan down payment ya kan, saya kalau di kami itu pasti akan melakukan step by step. Step by stepnya itu dari down payment langsung mendapatkan seperangkat perlengkapan ya kan, lanjut nanti pembayaran tiket ya, terus lanjut nanti pembayaran visa, lanjut nanti pembayaran hotel. Jadi kalau saya ya banyak memang yang sudah repeat order ke Melek Umroh seperti itu, baik pun agent-agent yang memang sudah trust, sudah tahu dengan karakter saya, ataupun agent-agent ya kan? baru yang mulai bergabung ya, yang sudah tahu dengan karakter saya dan lain-lain sebagainya seperti itu. Saya selalu menyarankan untuk mentransfernya ke rekening perusahaan pasti, ya kan, ke rekening perusahaan. Akan tetapi yang ditransfernya itu biasanya saya itu akan membuat satu ketentuan. Ya sudah, yang dibutuhkan pertama kali misalkan tuh tiket, ya kan. Jadi mereka bayar berupa harga tiket dulu, harga tiket misalnya kan. Oke, bayar. Nah, sudah keluar tuh PNR-nya, artinya sudah fix tuh tanggal berangkatannya. Oke, selanjutnya yang akan saya aturkan adalah pisah nih. Ya udah, akhirnya mereka membayar uang pisah. Ketika sudah di entry, saya akan kasih tahu bentuk kita sudah ngentri ya kan di sistem. Nah, mereka itu wajib untuk membayar. Selanjutnya kalau untuk hotel ya, insya Allah sih kami punya rekanan. Jadi rekanan di sana itu yang maaf kata tuh karena memang sudah bertahun-tahun bekerja sama. Jadi mereka sudah percaya dengan Melek Umroh dan saya tidak pernah ngutang ya kan, nggak pernah ngutang, justru banyak yang ngutang sama saya. Curhat dikit nggak apa-apa ya. Sedikit ya. Jadi biar bisa lega, biar bisa keluar lagi ceritanya ya, para teman Allah ya. Atau saya boleh ya? Boleh. Apa spill di sini ya? Iya. Silakan. Ya. Tapi ya sudahlah, nggak usah ya, nggak usah. Itu menjadi biar menjadi rahasia. Menjadi rahasia saya pribadi ya. Oke, seperti itu. Tapi baik. ntar boleh dong di belakang kamera. Ya. Baik. Jadi calon tamu Allah ya kalau mendaftar ke kami itu kami akan memberikan ketika DP pertama itu perlengkapan ya, seperti halnya juga dengan travel lain. Terus kita boleh membeli tiket dulu, tiket PNR-nya sudah ada dan boleh dicek di sistem atau di webnya maskapai ya kan, seperti itu, bahwa tiket itu memang ready, bukan palsu ya kan, atau bukan PNR editan atau PNR yang cuma diketik doang ya kan. Yang sekarang itu kan mafia tiket itu kan luar biasa ya Bang Sam ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya itu sifatnya sangat ingin memudahkan, walaupun sebenarnya saya pun juga sedikit kepayahan, tapi karena saya sudah punya rekanan yang memang mereka itu percaya dengan saya, dan mereka itu saya itu tidak pernah ngutang ya. Selesai bayar itu yang paling penting. Betul jamaah sih. Sudah selesai pulang, finish, itu masalah kepercayaan ya kan, terus lanjut lagi di bulan selanjutnya, dan itu pun karena kenapa? Memang uangnya ada. Kecuali kalau uangnya nggak ada, ya kan? Uangnya ada Bang Sam, ya kan, uangnya ada kan, uang jamaah, ya kan, kita kan hanya mendapatkan profit, ya kan, uangnya ada. Jadi kadang pun Bang Sam ya, jamaah ya, ada yang bayarnya itu maaf kata udah pisah baru bayar, ada juga yang kadang H-1 mau berangkat baru lunas. Walaupun kami mempunyai satu SOP ya kan, satu ketentuan. Kadang ya dinamikah yang namanya pembayaran itu macam-macam ya. Terpenting kalau buat saya tadi satu, kembali lagi komunikasi. Terpenting komunikasi, karena saya pun akan memberikan win-win solusi kepada mereka. Misalnya, Bu, ini kurang 2 juta, kurang 3 juta, boleh nggak? Ya, dengan begitu saya nggak mungkin bilang nggak boleh. Betul. Ya kan? Apalagi nanti mukanya berkaca-kaca dan lain sebagainya seperti itu. Nah, hanya saja komit, ya kan? Karena kenapa? Ketika kami sudah komit, ya silakan komit. Ketika kita membantu, mereka pun juga menjanjikan waktunya untuk membantu, memenuhi janjinya juga wajib membantu juga. Betul. Apalagi sekarang ya. Sekarang ini regulasi pembuatan visa itu kan sangat luar biasa ya. Jadi sekarang itu tidak bisa yang namanya mepet-mepet waktu. Terus tidak bisa, kita juga harus melihat hotel-hotel yang memang ada di sistem nusuk. Sekarang itu kan sudah sangat
mau dirapikan ya. Betul. Tapi impact baiknya tidak ada lagi nanti jamaah yang maaf kata tidak punya hotel. Terlantar ya, nggak ada lagi jamaah terlantar. Kenapa regulasi ini dibuat sama Saudi seperti itu? Untuk melindungi itu jamaah. Sebenarnya untuk melindungi jamaah, Betul. ya kan? Dan melindungi juga pihak-pihak yang memang sudah komitmen, yang ya sudah kan, dari terlibat di broker-broker, dari penipu-penipu hotel dan lain-lain sebagainya, ya kan, seperti itu. Jadi approval. Jadi kalau di sekarang itu approval hotel itu sangat dibutuhkan untuk proses isut pisah. Jadi kalau misalnya jamaah pengen umroh, ya otomatis mereka itu sudah harus lunas itu minimal apa maksimal ya, pokoknya 2 minggu sebelum keberangkatan itu sudah harus clear. Sudah harus clear. Kalau dulunya itu seminggu aja masih bisa ya. Seminggu masih bisa, H-2 masih bisa, bahkan di Bandara Suta kadang-kadang ya baru pelunasan ya, itu masih bisa. Sekarang 2 minggu sebelumnya itu sudah harus lunas. Paling telat itu ya. Paling telat seperti itu. Oke, ya kan? jadi para calon tamu Allah, ini informasi yang amat sangat berguna karena kebijakan barunya Saudi Arabia dengan tujuan melindungi para calon tamu Allah yang akan melakukan ibadah umroh dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW benar-benar dijaga, harus mendapatkan harus dikonfirmasi hotel yang ada di Mekah dan di Madinah, dan itu menjadi salah satu persyaratan untuk bisa munculnya visa umroh melalui sistem nusuk yang sekarang memang sedang disusun dan dirapikan oleh pihak Saudi Arabia dalam sistem digitalisasi ya Mak ya. Tapi pertanyaannya Mak, itu 2 minggu sudah paling telat ya Mak ya? Iya. Jadi para calon tamu Allah harus jauh-jauh hari, jauh-jauh hari. Idealnya itu memang sebulan ya Mak ya. Betul, sebulan idealnya. Sehingga pihak travel ataupun pihak calon tamu Allah tidak diuber-uber sama urusan dokumen. Betul, karena mohon maaf ya, kita tahu urusan dokumen ini tidak mudah, birokrasinya juga lumayan panjang, dan ingat ini kebijakan baru, regulasi dari Saudi Arabia, mau nggak mau kita memang harus mengikuti hal seperti itu. Betul. Jadi kalau kembali lagi saya mau mengingatkan, persiapkan dulu paspor para calon tamu Allah. Jika paspor sudah ada, itu bergeraknya akan lebih mudah, akan lebih smooth, sehingga pihak travel juga terbantu dengan kesiapan dokumen, pun para calon tamu Allah juga terbantu oleh kesigapan travel karena sudah mempunyai dokumen-dokumen tersebut. Begitu ya Maya, kurang lebih. Ada tambahan mengenai visa ini Mak, karena lumayan berbeda ya dengan sistem tahun kemarin ya. Iya, lumayan sangat complicated ya perbedaannya ya. Bahkan sekarang ini impact-nya itu banyak sekali maskapai yang menjual secara obral ya, harga atau mendowngradein harga. Ya karena tadi kesiapan para calon tamu Allah mungkin dalam dokumen Bang Sam. Mungkin ada jamaah yang bisa melunasi tapi dokumennya yang masih belum bisa lengkap, seperti itu, belum bisa lengkap. Hal-hal seperti itu. Nah, pentingnya ya, ketika sudah ada yang namanya regulasi atau updatean dari Saudi, itu makanya pentingnya itu para pebisnis owner semua itu mengedukasi agennya. Mengedukasi agennya itu Bang Sam, gak hanya mengedukasi kamu harus bayar dan kasih tahu jamaah paspor sekian ya. Kita harus mengedukasi bagaimana meminimalis resiko. Ya kan? Itu yang paling penting ya. Nah, lah kan kemarin kan Bang Sam pasti paham lah ya, yang 700 jamaah tidak bisa berangkat gara-gara pisah ya kan, seperti itu. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Tapi mudah-mudahan mereka sudah tercover semua, mencari jalan keluarnya masing-masing ya kan. Nah, hal seperti ini kan memang harus adanya komunikasi atau organize yang sangat detail. Betul. 700 pack ya kan. Bukan angka kecil, bukan itu, angka kecil ya kan. Dan itu sebenarnya kalau saran saya sih harus di backup oleh banyak muasasa provider, gak cuma di backup oleh satu provider ya kan. Nah, kalau case-nya memang pisah ya. Kalau case-nya memang pisah sih memang mereka harus di backup oleh beberapa provider seperti itu. Biar clear ya kan, meminimalis resiko. Bisa bebannya bisa dibagi rata ya, tidak numpuk di satu titik aja. Jadi kembali untuk pembayaran itu ya harus memang jamaah itu manut arahan daripada travel di mana dia mendaftar
umroh maupun hajinya, seperti itu. Oke. Baik, para calon tamu Allah, begitu banyak insight-insight yang sudah diceritakan, bagaimana kesulitan serta menghadapi atau menyiasati kesulitan-kesulitan tersebut sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Kuncinya adalah satu, komunikasi yang paling utama. Tapi komunikasi harus komunikasi dua arah. Karena komunikasi dua arah akan mempertemukan dua arah tersebut di tengah-tengah sehingga terjadilah kesepakatan yang bisa diselesaikan secara bersama-sama. Bicara masalah komunikasi juga jangan lupa para calon tamu Allah, para calon agent ataupun yang berhubungan dengan dunia umroh, dengan bisnis umroh. Insya Allah saya ingatkan sekali lagi, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan Ma'len akan membuat dan membuka sebuah kelas private yang insya Allah dilakukan secara online di kantor di Jakarta Selatan. Kemudian juga akan dibuatkan beberapa materi-materi kelas seperti pelatihan tour guide, pelatihan tour leader, kemudian digital marketing juga ada Maya. Betul. Kemudian public speaking, kemudian marketing offline bagaimana cara prospek, juga teknik bagaimana cara bisa dapat closing calon jemaah sehingga para agent-agent juga tidak hanya mendapatkan rezeki tambahan di dunia, insya Allah juga mendapatkan salah satu kebarokahan karena memberikan kemudahan dan menjadi sabab bagi para calon tamu Allah menjalankan ibadah umroh dan berziarah di makam Nabi Muhammad. Begitu Maya kira-kira. Betul. Ma'len ada mau ditambahkan lagi Ma'len sebelum kita tutup ini tentang ruwetnya tanda kutip masalah visa, perbedaan tahun ini sama tahun sebelumnya nih. Gitu. Apakah visa ini ada sedikit gangguan dari tidak lancarnya perjalanan haji tahun kemarin, atau memang sebelum haji itu sudah dipersiapkan bahwa kami ini Saudi Arabia benar-benar mau merapikan semuanya demi kenyamanan, keamanan dan kenikmatan para calon-calon tamu Allah yang ada di sana. Bagaimana menurut pandangan Mak? Ya, tadi kan kenapa regulasi itu selalu terupdate dan selalu berubah-berubah. Kan tadi saya bilang Bang Sam, setiap negara itu mempelajari budaya dan karakter negara yang lain. Ya, sekarang kalau dulu ada pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Karena kenapa? Ya, saya tidak memungkiri mereka itu pinter dalam mempelajari budayanya kita. Harus kita akui. Nah, sekarang Saudi sudah ikut-ikutan. Ya kan? Saudi sudah ikut-ikutan karena kenapa? Kita mengajari Saudi. Ya kan? Memberikan satu insight budaya orang Indonesia itu seperti ini, ya kan? Jadi, kalau menurut saya, ini versi saya ya. Case yang terjadi PISA ini mungkin bisa jadi kita balik lagi ke musim yang lalu, itu kan di bulan Desember, Januari, Februari itu kan luar biasa ya, kredit hotel, kredit ketidakmanahan broker, kredit ketidakmanahan pihak-pihak yang menjual hotel, ya kan, yang berseliweran di WAG, orang-orang yang tidak amanah, dan saya pun sendiri mengalami itu dari broker-broker itu ya. Mengalami itu, jamaah saya tuh kena dampaknya. Kena dampaknya itu hotel yang sudah saya bayarkan sebenarnya, karena saya itu tadi ketika sudah kredit itu disuruh bayar supaya dapat hotelnya, saya bayarkan. Itu pun terkena dampaknya dipindahkan, ya kan? Bahkan saya sendiri pun juga merasakan itu. Tapi ya tadi kita itu berbisnis gak hanya cuman enaknya doang dirasakan, tapi yang tidak enaknya juga dirasakan dan harus beradaptasi. Mungkin banyak case yang terjadi yang memang itu juga dibuat oleh kita sendiri, ya kan? Nah, melalui wasilah kita, maka dipelajari oleh pihak Saudi, akhirnya dia membuat satu pengetatan agar mereka sebagai tuan rumah, ya kan, maksudnya tuan rumah dalam hal regulasi atau membuat satu poin-poin tentang aturan, ya kan, harus menjaga tamu-tamu Allah itu baik, ya kan, mendapatkan layanan baik. Layanan terbaik. Ya, itu kan sebenarnya itu kan satu poin bagus ya. Kalau saya sih sangat mendukung. Ya kan, tidak ada lagi jamaah yang ketika masuk hotel mereka duduk-duduk di lobi sampai seharian, ya kan, menunggu kepastian hotel dan lain sebagainya. Artinya ini adalah satu gebrakan baru, ya. Semoga gebrakan ini makin baik. Walaupun sebenarnya ini sangat ruwet buat para pebisnis travel,
karena mencocokkan sistem itu kan luar biasa butuh waktu. Ditambah lagi perbedaan waktu antara Indonesia dan Saudi. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Saudi. Betul. Dan kulturnya orang Saudi, betul. paham kan? Paham. Kulturnya orang Saudi. Paham. Kalau misalnya dia kagak mau nerima telepon, Nggak bodo mau, udah, amat, bodo ya kan? amat. Kalau dia mau ngobrol ya ngobrol aja, ya Mau enggak, ngopi ya dulu, kan? Ngopi dulu, ya kan? Dia nggak peduli kan? Jadi Seperti memang itu. kesabaran kita harus berlipat-lipat. Kesabaran sangat dan luar dibutuhkan biasa. waktu. Itulah makanya kenapa visa itu paling telat itu di 2 minggu sebelum keberangkatan, karena untuk menjaga hal-hal seperti itu, Mak ya. Iya, jadi bisnis travel haji umroh ini unik ya. Unik ya, buat kita ini siapa yang mampu beradaptasi, dia yang bertahan. Beradaptasi ya, bukan perihal untung rugi, bukan perihal materi. Dia mampu beradaptasi secara mental ketika kena gempuran seperti ini, tetap jalan. Kembali lagi, ketika itu ya tetap jalan. apa? Tujuannya memang untuk melayani tamu Allah, ya memang udah harus fokus itu. Jadi betul. Kalau saya boleh ambil kesimpulan saat ini, Mak tuh lebih cenderung untuk mengikuti aturan regulasi visa terbaru ini ya. Betul. Karena jamaah insya Allah tidak akan terlantarkan seperti sebelum-sebelumnya. Betul sekali. Nggak perlu nongkrong di jalanan, di depan hotel. Nongkrong di depan hotel ternyata hotelnya bukan itu, digeser lagi, dipindah lagi. Jadi itu juga sebenarnya bikin jantung kedut-kedutan nggak bukan paham kedut-kedutan lagi. Di sana melek, di sana tidur, di sini jam tidur, tapi kita harus kuat melek, ya kan? Akhirnya ya gitu deh. Seorang emak-emak ya kan jadi business owner kan tadi, kalau apa kata bos, apalagi bosnya perempuan ya kan, apalagi kalau bosnya kurang tidur ya kan, bawaannya sepaneng mulu. Betul, ya kan. Cukup tidur aja banyak sepaneng ya. Jadi memang complicated ya, kita memang harus komunikasi 2 arah, itu penting ya. Kenapa saya bilang komunikasi 2 arah? Belajar public speaking itu nggak cuma belajar public speaking kita bisa ngomong, tapi belajar public speaking bagaimana kita bisa memetakan masalah, responsif, inisiatif, solutif, smart, tenang, ya kan, dan tidak egois sendiri. Seperti itu kalau public speakingnya tour leader. Makanya kenapa saya tuh pengen banget itu menciptakan tentang public speaking tour leader khusus berbagi jamaah. Ilmu ya, sharing ilmu. Berbagi sharing, bagaimana memetakan permasalahan ketika ada case seperti ini, bagaimana di lapangan kita itu tetap tenang, bagaimana nanti kita itu bisa menyikapi, bagaimana kita itu tidak egois, bagaimana kita itu mengalah dan lain sebagainya, bagaimana tour leader itu berkomunikasi dengan guide yang maaf kata suka terjadi case yang seharusnya tour leader itu adalah pimpinan tertinggi di dalam satu grup. Tour guide itu kan pembantu, pembantu tour leader. Tapi ketika di sana kebanyakan tour leader ini terbalik, justru guide-nya yang di atas. Ini kan salah kaprah. Berarti ya kan? hal-hal ini nih yang sebenarnya Mak pengen berbagi dengan kawan-kawan semua. Iya, seperti itu. Makanya sama-sama. saya pengen membuka pelatihan. Kira-kira kapan nih Mak kalau mau kasih bocoran nih Mak nih? Mungkin Insya Allah akhir Juli. Akhir Juli ya. Antara akhir jadi para calon tamu Allah, calon tamu Allah yang juga mau terjun secara langsung untuk mempelajari seluk-beluk detail tentang dunia bisnis umroh, insya Allah antara akhir Juli sampai dengan awal Agustus, Malen akan memberikan informasi resmi tentang apa aja sih kelas yang akan dibuka. Bukan begitu ya Malen? Betul gitu. sekali. Baik para calon tamu Allah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, mendekati ujung program kita pada episode kali ini. Saya coba minta ke Mak Len kesimpulan singkat Mak tentang visa yang berjalan regulasinya tahun ini. Bagaimana sih kesimpulan Mak Len sendiri demi melindungi, menjaga dan memberikan kenyamanan pada para calon tamu Allah yang akan berangkat ke Haramain Mak? Kesimpulannya kita memang cuman bisa berfokus kepada ketentuan Saudi yang harus kita ikuti, ya kan? Kesimpulannya kita harus manut, ya kan? Itu kita harus manut. Dan calon-calon tamu Allah dengan adanya rule seperti ini jangan down ya, jangan down untuk tetap meniatkan dan berangkat ke tanah suci, ya kan? Semangatnya dan motivasinya itu harus lebih ditingkatkan kembali. Kita masih bisa belajar kok, kita masih bisa mencari updatean yang valid, kita masih bisa bertukar pikiran kepada orang-orang yang memang bisa dijadikan solusi, ya kan, untuk memberikan informasi yang baik, ya kan. Kita bisa sharing kemanapun, kita ikutin komunitas-komunitas yang memang komunitas sharing yang memang itu memberikan informasi yang valid, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Dan
hidup di dunia digitalisasi ini memang luar biasa complicated Betul. ya. Kita akan menemukan dua arah yang kadang itu hoak, kadang itu benar ya kan. Tapi ketika hoak itu juga bukan menjadi salah satu hal yang menakutkan ya. Nah, saya kalau misalnya kepada jamaah itu selalu bilang pada saat kita ibadah keep silent untuk media sosial ya kan. Nah, terus teman-teman ya, buat tour leader maupun agent dimanapun berada, ini garis besarnya itu buat pesyiar pejuang Baitullah ya, pesyiar Baitullah dimanapun teman-teman berada, siapapun mau dari travel manapun ya, komunikasi dan presentasilah yang benar dan baik ya, informasikan kevalitan ya kan, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, belajarlah terus-menerus, edukasi jamaahnya, ada updatean, lanjutlah edukasi. Karena saya pun sendiri bisa berdiri sampai saat ini karena saya selalu sharing apapun yang diinformasikan oleh pihak Saudi maupun pemerintah itu secara akurat. Saya cari tahu, saya itu tipe kepoh ya, tipe belajar ya kan. Tipe emak-emak banget tuh ya. Nah, tipe emak-emak yang mamanya itu demen belajar gitu kan, belajarnya itu ya belajar tentang Cari tahu fokus segala macam tentang informasi keilmuan validnya. yang karena memang saya bergerak di sini ya, saya harus siang malam itu mencari informasi yang sangat valid. Jadi kita nggak cuman hanya memikirkan berapa keuntungan kita ketika kita closing satu jamaah, tapi bagaimana keridoan dan keberkahan daripada uang tersebut. Itu yang paling penting ya, karena buat apa kita menerima uang banyak kalau memang tidak ada keberkahannya. Betul. Gitu. Baik, para calon tamu Allah yang insya Allah senantiasa selalu dirahmati dan berbahagia. Mendekati akhir tayangan kami kali ini di episode pada kali ini. Ingin mengingatkan sekali lagi bahwa podcast Melek Umroh ini tidak hanya sekedar memberikan edukasi tentang cara atau aturan atau alur yang normal yang bisa dijalankan oleh para pebisnis umroh ataupun para calon tamu Allah, tapi juga memberikan insight-insight berdasarkan pengalaman dari seorang Ma'len, dan juga nanti di episode berikutnya beberapa narasumber yang sangat kompeten yang akan menjelaskan dan memberitahukan informasi yang dibutuhkan dalam dunia travel umroh, sekaligus bagaimana cara melakukan umroh. Baik, terima kasih para calon tamu Allah. Insya Allah kita berjumpa di episode berikutnya, yakni dengan tema apa aja sih yang akan dilakukan saat umroh, urutannya serta sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita akan berjumpa di episode depan dengan salah satu narasumber di mana beliau berkuliah, melakukan berpendidikan, melakukan kuliah di Universitas Islam Madinah, yang juga menjadi partnernya Melek Umroh di kedua tanah suci, yakni Ustadz Montero. Insya Allah di episode berikutnya Ustadz Montero akan menjelaskan bagaimana urutan-urutan dan sunnah-sunnah umroh yang disunahkan oleh Rasulullah, sehingga amal ibadah kita untuk melakukan ibadah umroh tidak terbuang sia-sia, melainkan mendapatkan ganjaran dari Allah serta mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah. Ma'len, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi nanti dengan Ustadz Montero dan Ustadz lainnya. Baik. Sesuai dengan yang akan tema kita angkat nanti semuanya guna kebaikan dan menjadi panduan dan pegangan bagi para calon tamu Allah semuanya. Baiklah semuanya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.